Halo semuanya, balik lagi sama Kak Audi. Nah, kali ini Kak Audi bakal bahas tentang kaitan antara diabetes mellitus dan hormon gitu ya. Dan juga Kak Audi akan singgung sedikit tentang tanda-tanda vital pada pasien yang terkena diabetes mellitus gitu ya. Oke, sebelum kita langsung ke kaitannya, tentunya kita harus bahas dulu satu persatu nih supaya lebih paham lagi gitu ya. Nah, di sini kita harus paham dulu tentang diabetesnya nih. Diabetes mellitus itu penyakit apa sih? Seperti itu ya. Nah, diabetes mellitus ini adalah penyakit di mana kadar glukosa, oke kita ganti pennya dulu ya, terlalu tebal. Kadar glukosa darah dalam kondisi melebihi batas normal gitu ya. Dalam kondisi melebihi batas normal. Oke, nah sekarang batas normal dari kadar glukosa darah itu berapa sih gitu ya. Jadi batas normal untuk kadar glukosa darah itu adalah normalnya 200 miligram per desiliter gitu ya. Jadi nanti itu ada tingkatannya nih teman-teman. Diabetes mellitus ini ada yang resiko tinggi, resiko rendah dan sedang gitu ya. Di atas 200 itu sudah masuk resiko rendah dan seterusnya akan ada peningkatan dari tingkatan dari diabetes mellitusnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang diabetes mellitus ini dia punya tingkatan nih teman-teman. Ada tipenya ya, bukan tingkatan maksudnya. Diabetes mellitus ini ada dua tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe 1. Nah, kalau tipe 1 ini adalah kondisi di mana ada kelainan genetik atau kerusakan genetik ya, yang menyebabkan hormon insulin tidak dapat diproduksi. Oke, jadi yang akan Kak Audi highlight di sini adalah tidak diproduksinya hormon insulin. Hormon insulin tidak dapat diproduksi gitu ya. Oke, kita sudah kasih tanda ini. Kemudian yang tipe 2 nih sekarang. Kalau yang tipe 2, ini adalah kondisi di mana munculnya resistensi insulin atau insulinnya itu dia tidak dapat dikenali oleh reseptor sehingga glukosa tidak bisa kita pindahkan nih dari pembuluh darah ke dalam sel. Nanti kita akan bahas di konsep hormonnya ya. Sekarang kalau ditulis dulu saja, tipe 2 ini muncul karena resistensi insulin. Oke, atau tidak dikenalinya insulin oleh reseptor ya. Tidak dikenalinya insulin oleh reseptor. Oke, nah sekarang kita di sebelah kanan akan bahas tentang hormon yang mengatur untuk kadar glukosa darah gitu ya. Hormonnya ada apa saja nih? Yang pertama kita akan punya hormon insulin. Kemudian yang kedua, kita akan punya hormon glukagon namanya. Glukagon. Oke, nah dia punya fungsi yang berlawanan nih atau antagonis ya. Oh ya, Kak Audi harus jelasin dulu, hormon insulin dan glukagon ini sama-sama dibentuk pada pankreas. Tepatnya itu pada sel beta ya, sel beta. Jadi nanti pankreas kita itu dia punya dua fungsi nih, sebagai kelenjar endokrin yaitu penghasil hormon di sel betanya dan kelenjar eksokrin untuk menghasilkan enzim di sel alfa gitu ya. Nah, insulin perannya itu adalah memasukkan atau memasukkan dulu saja ya, memasukkan glukosa darah ke dalam sel. Atau kau juga bisa bilang menurunkan kadar glukosa darah ya. Kadar glukosa darah. Sedangkan glukagon itu sebaliknya.
gitu. Nanti yang glukagon ini dia justru akan mengeluarkan glukosa darah mengeluarkan glukosa dari dalam sel ke pembuluh darah gitu ya, meningkatkan kadar glukosa darah. Oke, sepertinya ini Kak Audi kasih space lagi di sini. Oke, karena ada yang akan Kak Audi tulis lagi. Jadi yang kedua tadi adalah glukagon ya. Ini sebaliknya nih dari insulin. Glukagon itu nanti akan mengubah glikogen. Jadi glikogen ini adalah simpanan glukosa. Jadi kalau Kak Audi punya satuannya adalah glukosa, glikogen ini adalah bentuk jamaknya, bentuk kompleksnya dari glukosa yang disimpan di dalam sel ya, bisa sel hati atau sel otot. Menjadi glukosa. Oke. Dan mentransfer, memindahkan deh ya. Memindahkan ke pembuluh darah. Oke, atau Kak Audi juga bisa bilang nih, fungsinya glukagon ini adalah meningkatkan glukosa darah, kadar glukosa darah gitu ya. Oke, nah ini adalah hormon insulin dan glukagon. Nah, berarti sekarang kita ada kaitannya dengan insulin dan glukagon nih terhadap si diabetes mellitus ini. Karena untuk bisa menurunkan kadar glukosa darah, kita akan membutuhkan insulin. Jadi kalau insulinnya sama sekali tidak bisa dibentuk, yang terjadi adalah diabetes mellitus tipe 1. Gitu ya, yang ini. Tapi kalau insulinnya terbentuk, jumlahnya sedikit atau terjadi resistensi insulin, berarti diabetes mellitusnya adalah yang tipe 2 gitu ya. Oke, Kak Audi akan jelaskan menggunakan gambar sekarang mengenai bagaimana sih cara bekerjanya insulin dan glukagon tadi gitu ya. Oke, di sini anggap saja Kak Audi punya pembuluh darah nih. Oke, kurang tengah ya. Kak Audi punya pembuluh darah di sini. Kemudian di bawah sana Kak Audi akan punya jaringan yang terdiri dari banyak sel. Nah, terdiri dari banyak sel ya. Dan mereka itu akan justru akan menggunakan glukosanya ya pasti. Nah, jadi kondisinya nih, misalnya Kak Audi ini baru saja makan, maka glukosa darah Kak Audi akan meningkat. Nih, glukosa darahnya meningkat. Di sini glukosa darah tinggi ya. Oke, ketika glukosa darah tinggi, pada pembuluh darah itu glukosanya sangat tinggi, kita harus membuka tiap sel ini untuk bisa kita simpan dengan glukosa. Nah, itu adalah kinerja dari hormon insulin. Jadi di sini Kak Audi akan punya hormon insulin yang akan menempel pada insulin ya. Yang akan menempel pada reseptor di tiap selnya. Kemudian insulin ini nanti yang akan membukakan pintu masuk dari glukosa ya, seperti itu. Oke, Kak Audi gambar dulu ceritanya. Ini insulinnya sudah pada menempel, dan sekarang yang terjadi adalah, nah di sini kita akan membuka pintu untuk masuknya glukosa. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Sekarang glukosanya bisa kita masukkan ke dalam sel gitu ya, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi setelah kita pindahkan glukosanya ini ke dalam sel? Yang terjadi adalah glukosa di darahnya itu akan menurun gitu ya. Oke, ini anggaplah ini akan menurun. Oke, kita sesuaikan saja jumlahnya. Nah, ini kita sesuaikan saja jumlahnya ya. Jadi ada yang tidak terbuka, berarti di sini. Nah, oke, di sini berarti kadar glukosanya akan menurun nih. Glukosa darahnya akan menurun. Oke. Berarti inilah fungsi dari insulin, menurunkan kadar glukosa darah dengan cara apa? Dengan cara mentransfer ya. Mentransfer glukosanya untuk berpindah ke dalam sel seperti itu. Ini adalah kinerja dari insulin. Insulin. Oke, sekarang bagaimana dengan glukagon? Kalau glukagon, Kak Audi punya gambar yang berbeda nih. Nah, sekarang fokus kita adalah pada jaringannya. Di jaringan ini, Kak Audi sudah memiliki banyak sekali glikogen nih, simpanan glikogennya.
Oke, anggap saja ini adalah glikogen gitu ya, dan yang satuannya itu adalah glukosa nih. Ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita punya glikogen sebagai simpanan dari glukosa di dalam sel. Nah, kondisinya pembuluh darah kita ini sedikit sekali nih kadar glukosa darahnya. Di sini mungkin hanya 1-2 gitu ya. Glukosa darahnya rendah. Otomatis yang terjadi adalah hormon glukagon sekarang akan memindahkan glukosanya dari glikogen untuk berpindah ke bagian atas. Oke, anggap saja ini adalah glukagon. Yang warna pink adalah glukagon. Nah, nanti kita akan meningkatkan kadar glukosa darahnya dengan cara seperti tadi. Dibuka nih pintu untuk berpindahnya glukosa tadi, glikogennya nanti kita akan pecah menjadi glukosa lagi, dan glukosanya kita transfer ke dalam pembuluh darah gitu ya. Oke, otomatis sekarang Kaudi akan punya peningkatan nih pada kadar glukosanya, ya kan? Maka dari sini kadar glukosa darahnya akan meningkat. Glukosa darah akan meningkat akibat apa? Kinerja dari glukagon. Gitu ya, dari glukagon. Oke, itu adalah hormon insulin dan hormon glukagon. Kinerjanya seperti itu. Nah, kondisinya ketika diabetes itu berkaitan dengan yang insulin ini nih. Sekarang ketika insulinnya tidak ada nih. Oke, sekarang Kaudi kembalikan lagi ke kondisi semula. Gak ada nih, insulinnya itu sudah tidak ada ya. Tidak terbentuk ataupun resistensi. Oke, Kaudi jelasin dulu yang tipe ini ya, yang tipe 1, di mana insulinnya ini tidak akan terbentuk. Oke, otomatis ini Kaudi gambarnya pindahkan dulu ke seperti semula, kita hapusi dulu. Nah, kemudian Kaudi gambar lagi ya, seperti ini kurang lebih. Nah, di sini Kaudi akan punya glukosa darah yang kadarnya itu sangat tinggi, ya kan? Glukosa darahnya tinggi. Nah, diabetes tipe 1 insulinnya tidak terbentuk. Tidak ada sama sekali insulin. Maka perpindahan dari glukosa darah dari pembuluh darah kepada sel ini tidak bisa terjadi. Nah, otomatis yang terjadi adalah penumpukan glukosa pada pembuluh darah. Ini adalah diabetes tipe 1 gitu ya. Nah, sedangkan untuk diabetes yang tipe 2, ini Kak Audi copy dulu. Nah, untuk diabetes yang tipe 2, itu ada sedikit perbedaan nih. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini untuk yang tipe 2, nanti akan ada yang muncul berupa resistensi hormon insulin, di mana insulinnya itu tidak bisa dibaca oleh reseptor. Oke, jadi tidak terbaca oleh reseptor ya. Nah, di sini insulinnya ada nih teman-teman. Kita punya insulin di sini. Tapi insulinnya itu tidak terbaca oleh reseptornya. Karena apa? Karena mengalami resistensi. Gitu ya, dia sudah tidak peka lagi nih. Insulinnya banyak padahal. Bisa dalam jumlah sedikit, bisa dalam jumlah banyak, tapi tidak bisa terbaca oleh reseptornya. Sehingga tetap perpindahan dari pembuluh darah ke dalam jaringan ini sama sekali tidak bisa terjadi. Maka yang terjadi kadar glukosa darahnya tetap tinggi gitu ya. Oke, itu adalah tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Nah, sekarang apa saja sih gejala atau symptoms yang bisa terjadi kepada penderita diabetes mellitus gitu ya. Symptoms atau gejalanya, yang pertama, jelas banget teman-teman, pasti kita harus lihatnya dari apa? Dari kadar glukosa darahnya dulu ya. Kadar glukosa darah. Nah, pasti kadar glukosa darahnya itu tinggi ya, melebihi 200 mg per desiliter gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi nih, ketika glukosa darah kita itu sangat tinggi, maka laju urinasi atau keinginan kita untuk buang air kecil itu akan semakin meningkat. Jadi di sini laju urinasinya tinggi, akan jadi pipis terus gitu ya. Dan yang ketiga, ketika kita banyak mengeluarkan air, kita akan kehausan terus-menerus. Kehausan atau dehidrasi
Selanjutnya, nah sekarang ketika Kak Audi jelaskan di sini, glukosa itu harus kita pindahkan kan ya ke dalam sel. Untuk apa? Untuk proses metabolisme. Jadi kalau Kak Audi gambarkan di sini, glukosa yang harusnya kita pindahkan dari bagian pembuluh darah ke dalam sel darah itu normalnya akan digunakan untuk reaksi metabolisme. Metabolisme itu kan reaksinya seperti ini ya. Glukosa C6H12O6 itu dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O sebagai hasil akhirnya atau zat buangannya. Ini yang tidak kita pakai gitu ya. Tapi menghasilkan energi. Nah, ketika di sini justru tidak terjadi sama sekali perpindahan glukosa, maka energinya tidak dapat dihasilkan. Nah, energi yang tidak dapat dihasilkan itu menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan. Kelelahan berkepanjangan. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala yang sering muncul pada penderita diabetes. Kadar glukosa darah yang tinggi, laju urinasi yang tinggi, kehausan atau dehidrasi, kelelahan yang berkepanjangan. Nah, kalau untuk tanda-tanda vitalnya atau TTV dari penderita diabetes mellitus, biasanya di sini tadi ya sudah ada juga disebutkan pada gejalanya. Yang pertama, biasanya dia itu akan mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil, gitu ya. Kemudian laju respirasinya sangat tinggi nih, biasanya disebut juga dengan tachypnea. Ini dimana ketika frekuensi pernafasan kita itu melebihi normal. Frekuensi pernafasan melebihi normal. Dan melebihi normal ini dia sekitar lebih dari 20 per menit gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga nanti akan ada takikardia namanya. Takikardia, di mana frekuensi denyut atau detak jantung kita akan berlebih. Frekuensi detak jantung tinggi, gitu ya, biasanya lebih dari 90 per menit. Jadi ada peningkatan frekuensi buang air kecil, kemudian takypnea dan takikardia. Biasanya diikuti juga dengan tingginya tekanan darah gitu ya. Oke, itu adalah tanda-tanda vital dari penderita diabetes mellitus. Nah, kemudian di sini Kak Audi akan menjelaskan apa kaitannya takypnea dengan takikardia yang muncul pada tanda-tanda vital tersebut. Oke, nah di sini Kak Audi akan sedikit menjelaskan tentang proses yang disebut dengan gluconeogenesis dan glucogenesis ya. Glucogenesis atau glikogenesis. Glikogenesis dan gluconeogenesis. Oke, jadi kedua-duanya ini sama-sama pembentukan glukosa ya. Kalau glikogenesis jelas dia pembentukan glikogen ya. Kalau glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Nah, sedangkan glikogen tadi adalah simpanan glukosa ya. Simpanan glukosa pada pembuluh darah. Pada sel ya, bukan pembuluh darah. Pada sel. Nah, sedangkan yang gluconeogenesis ini adalah pembentukan glukosa nih. Kalau ini pembentukan glukosa yang disebabkan yang dibentuk dari protein atau lemak. Nah, untuk yang lemak sendiri, lemak ini ketika kita akan pecah dan membentuk jadi glukosa, ketika kita akan ubah dia menjadi glukosa, akan muncul banyak sekali molekul yang dikenal dengan nama keton. Yang mana keton ini nanti dia bersifat asam atau asidik, gitu ya. Nah, keadaan asam, pH yang asam pada pembuluh darah, ini pembuluh darah ya. Ketika di sini banyak molekul keton kita temukan,
dan banyak sekali CO2 di sini, maka pH darah kita itu akan semakin turun atau pH-nya itu akan semakin asam. Nah, untuk mengimbangi pH yang asam ini akan kita kembalikan lagi kepada pH normal. Kita harus banyak sekali mengeluarkan CO2 melalui proses respirasi. Maka, proses respirasi di sini akan meningkat yang disebut dengan tachypnea tadi. Gitu ya, ketika respirasinya frekuensinya sangat berlebih di atas 20 per menit. Itu adalah tachypnea. Nah, kaitannya dengan takikardia, kalau detak jantung itu dikarenakan ketika glukosa itu kita tidak bisa hantarkan ya kepada sel-sel, kemudian ada penurunan volume juga, volume air atau hipovolemia namanya, volume airnya berkurang dikarenakan di situ zat terlarutnya lebih banyak. Itu sangat mempengaruhi detak jantung. Semakin kental ya, semakin kental si pembuluh darah itu membawa bagian di dalamnya plasma darah beserta dengan sel-sel darah di dalamnya, maka semakin tinggi tuh detak jantungnya. Kenapa? Karena dia harus segera menyampaikan zat-zat yang diperlukan oleh sel. Meskipun pada akhirnya zat-zat yang diperlukan oleh sel tersebut yaitu glukosa tidak bisa masuk ke dalam karena ketiadaan insulin untuk diabetes tipe 1 atau resistensi insulin di diabetes tipe yang kedua, seperti itu ya. Oke, jadi itulah teman-teman kaitan antara diabetes dengan hormon beserta gejala dan tanda-tanda vitalnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk chat saja di Telegram Biocourse by Audi. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye!